Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 171 bagian kedua. Lalu semuanya itu terjadi jika Allah hendak mencipta seorang anak pada diri seorang perempuan dengan tidak perantaraan laki-laki. Dan ruh datang daripadanya, yaitu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan berita itu kepada Maryam, bahwa dia akan hamil. Dibawalah ke dalam diri anak yang tengah dikandung itu ruh dari Allah. Disebut ruh dari Allah bukanlah berarti bahwa ruh itu adalah bagian dari Allah sendiri. Sebagaimana jika dikatakan bait Allah, rumah Allah, bukanlah berarti bahwa dalam rumah itu Allah tinggal. Boleh pula ditafsirkan bahwa Jibril sendirilah yang disebut ruh itu. Sebab dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat bersama ruh turun, surah Al-Qadar, atau di hari kiamat kelak. Ruh dan malaikat akan berdiri di hadapan Allah bersaf-saf. Lalu ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini ialah malaikat Jibril, surah An-Naba, dan lain-lain. Tentang penafsiran Ruhul Kudus ini tidaklah jauh berbeda bahwa sama dengan Ruhul Kudus yang disebut oleh Matius dalam Injil karangannya pasal 1 ayat 18. Adapun kelahiran Yesus Kristus demikian halnya. Tatkala Maryam yaitu ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelumnya keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maryam itu hamil daripada Ruhul Kudus. Dan disebutkan pula oleh Lukas dalam Injil karangannya pasal 1:35 bahwa Ruhul Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan Lukas menuliskan lagi pada ayat 48 bahwa hampir bersamaan dengan itu Elizabeth yang selama ini dalam keadaan mandul dan suaminya Zakaria pun sudah amat tua, dia pun telah mengandung pula. Dari diri Elizabeth itu pun dipenuhi oleh Ruhul Kudus. Berlakulah kehendak Allah bahwa seorang anak perawan yang diketahui kesuciannya dan kebaikan pendidikannya sejak kecil atas kehendak kalimat Allah telah mengandung. Dan seorang perempuan mandul yang lakinya pun telah amat tua mengandung pula. Keduanya itu sama ini, tetapi keduanya itu adalah perkara mudah bagi Allah. Allah memerintahkan Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, datang kepada kedua perempuan itu, dan datang juga kepada Zakaria, memberitahukan bahwa akan kejadian pada dirinya beroleh anak di waktu dirinya sudah sangat tua. Cocoklah kedua hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Injil pasal 1 ayat 37. Karena tiap firman Allah, satu pun tiada yang mustahil. Firman Allah atau kalimat Allah sama artinya. Dalam bahasa Persia disebut firman, dalam bahasa Arab disebut kalimat. Tersimpul dalam kata kun adalah fayakun. Makna sesuatu itu pun ada. Datang lanjutan ayat, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman dan percayalah kepada Allah dalam iman yang sebenarnya, yaitu bahwa dia adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, berdiri sendiri, tidak bersekutu dengan yang lain, dan beriman pula lah kepada sekalian Rasul Allah, sejak dari Nabi Adam atau Nuh sampai kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sudah itu, yang tidak seorang pun di antara mereka yang mengajarkan bahwa Allah beranak atau diperanakan, atau Allah menjelma jadi anak, atau Allah ragu atau menyesal menjadikan manusia dan sebagainya. Dan janganlah kamu katakan tiga. Ada mazhab Kristen mengatakan bahwa Allah itu tiga, yaitu Allah, Yesus Kristus, dan Maryam. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tiga oknum,
oknum Bapa, oknum Putra, yaitu Yesus Kristus, atau oknum Ruhul Kudus. Di dalam pelajaran iman Kristen ada disebutkan satu Tuhan di dalam tiga oknum Bapa dan Putra dan Ruhul Kudus. Bapa ialah Allah dan Putra ialah Allah dan Ruhul Kudus Allah juga. Tetapi kesemuanya itu bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan yang ada dalam tiga oknum yang bersamaan jauharnya dan berbeda oknumnya. Karena kesemuanya itu mempunyai jauhar yang satu, ketuhanan yang satu, dan zat yang satu. Tidak ada satu pun di antara oknum itu yang lebih besar atau yang lebih mulia atau lebih berkuasa dari yang dua lagi. Karena ketiganya sama dalam kebesarannya dan kezalimannya, keazaliannya, dan kekuasaannya atas tiap-tiap sesuatu. Selain dari kekuasaannya, dan tidaklah kita akan dapat menahan hakikat ini dengan sempurna karena dia ini adalah sesuatu rahasia yang sangat dalam, melebihi kekuasaan akal dan hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendeta berkata, kami tidaklah mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tiga kepribadian atau satu pribadi. Pengakuan kami adalah bahwa Allah itu mempunyai tiga oknum dalam satu. Di antara tiga oknum dengan tiga pribadi, jauh sangat perbedaannya, sejauh langit dan bumi. Di dalam buku tuntunan mengerjakan sembahyang yang dikeluarkan oleh gereja Anglikan yang dicetak pada tahun 1818 disebutkan demikian. Wahai yang tiga, yang maha suci, yang memberi berkat, dan yang maha tinggi, yang ketiganya itu adalah satu. Dalam pernyataan doa begini nyata sekali disebut tiga diri atau tiga pribadi dalam satu ketuhanan. Bahkan ada yang mempercayai bahwa Maryam adalah ibu Tuhan, sampai mereka menyembah kepada patung Maryam, sujud memohon selamat. Setelah terjadi pertentangan paham yang begitu hebat, sampai menumpahkan darah peperangan yang besar karena pertentangan Katolik dengan Protestan, maka banyaklah golongan Protestan yang berpindah ke benua baru, yaitu Amerika Serikat pada abad ke-17. Di Amerika mereka merasa bebas dari tekanan keras kependetaan Katolik, sehingga kaum Protestan sampai di sana merdeka menciptakan berbagai penafsiran yang terlepas dari kungkungan gereja. Maka timbullah berbagai gereja dan sekte. Di antara sekte itu ialah sekte Unitarian yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan tiga dalam satu itu, dan tidak pula percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh penafsir Al-Quran yang terkenal, yaitu Syekh Ibnu Katsir. Orang Kristen mempunyai kepercayaan tentang Tuhan itu berbagai ragam, satu sama lain tidak dapat dipertemukan, sehingga kalau misalnya berkumpul 10 orang Nasrani diminta menyatakan kepercayaan mereka tentang Tuhan, akan keluarlah 11 macam penjawaban.